Nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Yang kedua adalah Firdaus. Apa saudara? Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Sebelum ayah saya meninggal 2018, 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya. Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh, papa memang mati tahu Daud. Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, "Oh, kamu cari tanah kuburan untuk siapa?" Untuk papa. Hah? Aku memang mati tahu? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia. Setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit ya, dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya, tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu kupanggil pulang batas jam 10 malam. Umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah, saya telepon mama saya, "Ma, ada di mana Ma? Ini sama papa makan bakso. Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan." Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya, Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Ya, oh, padahal ayahmu mati apa hidup? Masih hidup. Apa sakit? Enggak, baru makan bakso. Halo, kamu mati? Bingung semua dah. Nah. Jam 8 malam serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini dah. Terbuka. Langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada Mbak Tuan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Menjemput papa saya. Koh Jang Pak di sini ya, kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin.
apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apalagi sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat. Poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti. Mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, Papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu Papa saya. Langsung pintu tertutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjil. Oke. Sekarang tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saudara saya kasih kesempatan 5 menit untuk tanya jawab. Saudara tulis. Oke? Silakan. Saya mau tanya 5 menit. Malam Pak Daud, apakah orang yang sudah mati meninggal dalam Kristus masih bisa melihat keluarganya di dunia? Yang jelas tanya Tuhan sendiri. Yang jelas terpisah di antara orang hidup. Tidak bisa komunikasi. Tidak bisa. Itu ada pemisah. Bagaimana cara putuskan kutuk keluarga yang menghambat berkat? Itu harus namanya pembatalan perjanjian. Apa saudara? Nah, cara membatalkan perjanjian itu saya semua. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jelas? Apakah orang Kristen masih bisa terkena santet? Bisa. Kalau Kristennya Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Artinya belum Nah, sekarang saya beritahu. Orang rokok itu paling mudah disantet. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Kenapa orang rokok bisa kena santet? Karena satu unsur, api dan asap. Untuk ngundang setan itu pakai apa? Kemenyan. Dibakar keluar apa? Api dan satu unsur dengan pemanggil mantra. Sehingga orang kalau ngerokok paling mudah kena santet. Jadi supaya tidak kena santet, berhentilah merokok. Lebih baik untuk kolekte gereja. Jelas? Dan ingat, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Zaman pada saat Pak Daud menjaga presiden, pada saat itu sudah bertobat atau pakai cara untuk menjaga lainnya? Ya sudah bertobat, masuk kumat lagi. Tahu enggak saya gunakan apa? Darah Yesus. Kenapa kalau mimpi orang yang sudah meninggal, dia tidak mau bicara, hanya tersenyum? Ada yang bicara, ada yang tersenyum, yang jelas itu bukan roh orang mati, setan menyamar.
Ada keyakinan di Indonesia ini tentang pesugihan. Cari kekayaan melalui setan yang memerlukan tumbal. Oke. Kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Kutuk itu selalu anak cucu. Atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Karena anak cucu bicara tentang generasi. Anak cucu bicara tentang pengharapan, anak cucu bicara tentang masa depan. Artinya apa? Setan menghancurkan masa depan dan generasi. Kita orang tua capek-capek kerja tujuannya supaya anak kita lebih baik daripada kita. Betul? Bayangkan, bapaknya penjahat ingin anaknya jadi polisi. Betul? Padahal polisi nangkep penjahat. Makanya setan itu selalu merusak anak cucu, generasi. Artinya masa depan. Nanti lain waktu baru saya jelasin tentang kutuk dan berkat. Apa artinya kutuk? Bagaimana cara kita menolak supaya tidak terimbas oleh pesugihan? Ya bertobat, percaya Yesus. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, bertobat lahir baru, segala kutukan itu dibatalkan. Nah pada waktu Yesus disalib, dia berkata sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudahkah engkau lahir baru? Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu. Kalau kita makan menikmati jualan orang yang pakai penglaris, boleh tidak? Bagaimana caranya? Saudara, kita kan tidak mungkin di restoran tanya, kamu pakai setan apa enggak? Itu saudara. Nah, pokoknya kalau saudara di restoran doa, darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Sudah selesai dah. Pak, kalau itu persembahan yang diberikan kuasa gelap, kita lihat boleh enggak kita makan? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Itu kita lihat itu dipersembahkan berhala. Nah kalau kita tidak lihat lain cerita. Makanya doa itu doakan dengan darah Yesus. Sucikan, kuduskan makanan ini. Supaya apa? Segala mantra hilang. Karena kita tidak mungkin di restoran kita tanya dipersembahkan atau tidak. Susah. Yang jual ngomong, lu mau tahu ngapain? 2015 saya hidup keterpurukan dan meminta bantuan Lucifer. Oh kurang kerjaan. Dan saya 2018 sukses dan tidak ada keturunan. Tidak ada ketenangan batin. 19 saya bertobat bagaimana cara biar sukses dan tenang dalam Kristus dan meninggalkan Lucifer. Ya bertobat. Jangan kembali ke hidup dosa lagi. Amin. Gitu aja repot. Bagaimana cara mengeluarkan besi kuning pada tubuh orang yang sengaja dipasang dan mematahkan kuasa jahatnya? Semua kekuatan mantra, kekuatan jimat, kalau ditanam di dalam diri manusia, itu ada di 3 titik. Coba semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar meditasi atau namanya itu kekuatan batin, pasti konsentrasi di sini. Namanya kekuatan pikiran, kekuatan. Yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Nih. Kedua, pegang semua bagian jantung. Semua jimat, susuk atau kekuatan mantra apapun, itu akan mengikuti jalur peredaran darah, jantung. Ketiga adalah pusar. Manusia sebelum lahir hidup dari pusarnya, betul? Nah, kekuatan mistik itu ada di sini, maka disebut kundalini, kekuatan ular. Tuh, 2, 3. Orang punya jimat sehebat apapun, sudah doakan 3 titik ini. Hancur dalam nama Yesus. Nah, jelas? 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 Itu 1, 2, 3.
Orang susah mati, doakan 3 titik ini. Pak, apa harus pegang? Tidak harus. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi kalau saudara boleh megang 3 titik ini. Apakah boleh makan darah babi bagi orang Kristen? Ini menurut saya loh ya, enggak boleh. Karena darah itu banyak kotoran. Ini pertanyaannya agak ribet ini. Apakah ada jangka waktu orang yang disantet, cara hilangkan hipnotis santet? Beda, gini ya. Santet sama pelet itu beda. Hipnotis beda lagi. Jadi jalurnya itu ditanya yang mana dulu. Santet adalah ilmu membunuh atau membuat orang jatuh sakit parah. Hipnotis untuk menguasai alam bawah sadar, mengendalikan. Pelet itu menundukkan lawan jenis. Udah beda jalur ini. Yang ditanya yang mana dulu. Nah, yang jelas keluarga harmonis, suami istri yang ada ikatan batin. Ikatan batin itu bukan ilmu gaib tapi anugerah yang maha kuasa. Anak ada musibah tanpa dikasih tahu, seorang ibu pasti terasa, betul? Namanya firasat. Suami istri, orang tua anak saling mencintai, tidak bisa disantet atau diguna-gunai kekuatan mistik sehebat apapun juga. Karena ada namanya kekuatan cinta. Itulah cinta. Artinya cinta itu apa? Cerita indah namun tanpa akhir. Gitu aja repot. Bagaimana cara kita mengetahui jika seseorang terkena kuasa gelap atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nanti kalau ada kesempatan ini, tahun ini, kalau saya datang ke sini saya jawab. Ini perlu waktu 3 jam jelasin ini. Ini perlu waktu 3 jam jelasin ini. Apakah kutuk alam kubur mempengaruhi kehidupan sakit penyakit manusia? Iya. Kutuk alam kubur. Saya keturunan dari suku Dayak dan kakek buyut saya keturunan panglima perang dan nenek buyut saya keturunan pamali atau dukun besar. Oke. Kami keturunan dari ketiga keempat ada yang tidak waras sakit jiwa. Berarti kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu sampai 3-4 generasi. Tapi kalau dalam ilmu kebatinan itu sampai 7 keturunan. Arti 7 itu angka sempurna. Sempurna kebaikan atau sempurna kejahatan. Itu dalam pemahaman kebatinan. Mohon doa untuk cara memutuskan kutuk ini. Termasuk suku saya dan ada yang gila. Itu harus dipatahkan namanya kutuk generasi. Nanti kalau tahun ini saya ada kesempatan baru saya bahas kenapa ritual itu selalu hari Jumat. Kenapa tidak malam Minggu. Seluruh dunia itu yang berhubungan dengan ilmu gaib, ilmu mistik itu malam Jumat. Termasuk di Eropa maupun Asia maupun di Arab. Selalu malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Nanti saya bahas kalau pas ada kesini lagi. Jika anak usia 8 tahun pernah lihat malaikat, apa maksudnya? Ya terserah malaikatnya mau nampain diri dah. Betul? Memang kita bisa tanya malaikat, lo ngapain nampain gitu. Jika seseorang yang berbeda agama dengan kita di luar Kristen, tapi dia mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, namun dia tetap menjalankan agamanya, apakah jika dia meninggal akan masuk? Ingat, Yesus tidak mendirikan agama. Yang menyelamatkan nama Yesus, bukan agama Kristen. Nah,
ini ada suatu pertanyaan, Pak ada orang kesurupan, dia bukan orang Kristen, bisa enggak diusir? Memang ada setan Kristen? Ya langsung usir aja dalam nama Yesus, betul? Ingat, Yesus tidak mendirikan agama loh. Yang disebut Kristen itu kan dari Antioquia, itu pun sindiran, betul? Nah, ilmu mantra apa yang dipakai Nurdin M. Top? Ilmu halimunan. Ilmu halimunan, ilmu menghilang. Apabila ada anggota keluarga atau orang tua suami istri yang melakukan doa permohonan kepada arwah yang sudah meninggal, ataupun pernyataan apa mereka yang telah meninggal, apakah kutukan atau perbuatan hanya mengenai orang yang melakukan tersebut atau mengenai seluruh keturunan. Garis keturunan. Jadi gini, kalau orang tuanya terlibat pemanggilan arwah, anak cucunya kena kutukan alam kubur semua. Tetapi yang bertobat percaya Tuhan Yesus, lahir baru, bebas dari kutukan. Tapi yang belum bertobat, berjalan. Karena untuk keselamatan pertobatan itu pribadi, personal. Bagaimana jika keluarga kita menyimpan benda gaib dan mantra, tapi dia juga aktif pelayanan? Wah ini kacau ini dah. Pelayanan di mimbar gereja, bagaimana sikap kita sudah selamat untuk membuka hati untuk melepaskan kuasa gelap? Ini bahaya, itu namanya transfer spirit. Saya kasih tahu, saudara jangan suka ditumpang tangan orang sembarangan. Itu saya transfer. Tumpang tangan itu kan gini, bawah ini atas, yang atas memberkati bawah. Nah kalau yang atasnya terlibat kuasa gelap, tumpang tangan masuk ke sini. Nah, makanya saudara kalau ditumpang tangan siapapun pendetanya, lihat kehidupannya dulu. Karena itu ada namanya transfer spirit. Nah repotnya transfer spirit itu berhubungan juga dengan transfer karakter. Nah makanya kalau saudara mau ditumpang tangan, saran saya doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan. Ini menurut pendapat saya. Mengapa biasa orang yang mimpi dapat nomor togel dan dipasang beneran dapat? Apa boleh pasang nomor togel? Tidak boleh, itu ada kutuk alam kubur. Kutuk apa? Apakah ketika kita yang sudah percaya Tuhan, setan mengikuti dari kecil itu akan pergi? Ingat, setan ada di mana-mana. Tapi tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Karena ada kuasa Tuhan. Kalau misalkan mertua dari ipar kita percaya dukun, apakah kita sebagai salah satu keluarganya juga terkena imbasnya? Kalau belum bertobat kena imbasnya. Tapi sudah bertobat tidak bisa. Karena ada perlindungan Tuhan. Saya percaya, tapi bagaimana cara percaya sungguh-sungguh? Hati yang tulus. Ya cari Tuhan sungguh-sungguh. Gitu aja bingung. Ini sebelum saya akhiri karena saya harus berangkat ke Singkawang. Suatu kali saya ketemu seorang pakar ekonomi. Pakar ini saya akan membuka wawasan berpikir saudara. Pakar ekonomi ini adalah pendiri Bursa Efek Indonesia. Salah satu pendiri Bursa Efek. Dia ahli makro dan mikroekonomi. Dan dia adalah salah satu konglomerat Indonesia dan Asia. Kebetulan saya teman baik sama dia belum lama. Saya teman baik sama dia baru 15 tahun. Nah, karena saya pernah di pengamanan khusus presiden, jadi saya kenal orang ini. Dari cara berpikir, cara apa. Karena di situ dia ahli makro dan mikroekonomi. Dia ngomong gini, 2013 dia ketemu saya, ngomong-ngomong gini. Pak Daud,
Saya ingin tahu, waktu Pak Daud di sorga, kan melihat masa depan Indonesia. Apa yang Bapak Daud lihat? Saya akan gabungkan dengan logika. Secara makro dan mikroekonomi. Jangka panjang. Oke. Coba Pak Daud, saya mendapat di surga, mendapat penglihatan waktu itu 2018, 19, 2020 akan terjadi krisis ekonomi. Tapi krisisnya ini tidak separah 98. Tidak separah apa saudara? 98. Sekarang ekonomi sudah terasa, betul? Yang ngomong terasa angkat tangan. Nah, udah terasa, betul? Nah. Oke, saya akan beritahu sama Pak Daud, penting secara makro dulu. Dunia itu krisis setiap 7 tahun. Setiap 7 tahun itu dunia itu krisis, ekonomi global. Tapi Indonesia beda dengan dunia. Indonesia itu setiap 10 tahun krisis ekonomi. Jadi dunia 7 tahun, kita masih krisis 3 tahun lagi. Karena ganti presiden, ganti acara, ganti menteri, ganti peraturan. Nah, makanya krisis Indonesia itu siklus 10 tahun. Berapa saudara? Siklus 10 tahun. Nah sekarang kita akan melihat dari sejak Indonesia merdeka. Krisis pertama kali itu tahun 1948. Waktu itu terjadi pemberontakan di Madiun PKI Muso. Setelah itu tahun 58, zaman Soekarno. Sampai ada namanya sanering, pemotongan uang. Betul? Yang pernah ngalami angkat tangan? Yang tua-tua itu ngalami. Betul? Betul? Itu kira-kira tahun 58. Setelah itu tahun 68, 10 tahun, 68, setelah G30 SPKI, tahun 65 terjadi krisis. Tahun 68. Setelah itu tahun 78, era Soeharto. Setelah itu tahun 88 terjadi inflasi. Sehingga keluar uang Rp50, gambar Soeharto mesem. Itu inflasi, betul? Betul? Itu tahun berapa? 88. Setelah itu tahun 88, setelah itu tahun 98. Setelah tahun 98, setelah itu tahun berapa? 2008, krisis ekonomi global. Betul? Nah, berarti akan dimulai krisis Indonesia. Dimulai 2018. Oke, sekarang saya akan tarik ulur utang Indonesia. Itu tahun 2013. Zaman era Soekarno, Soeharto sekian. Sun obligasi, utang negara, sun apa semua. Wah, sampai lihat, pusing saya. Wah, dia makro, mikroekonomi, kalkulasi. Nanti 2018-19 utang Indonesia akan tembus 4.000 sampai 5.000 triliun. Sekarang sudah terbukti. Betul? Nah, ini krisis. Oke. Dolar akan menembus 2018-19 tembus 14.000 sampai 14.100. Dan pada waktu 14.100 susah diprediksi. Orang ini ngomong sejak tahun 2013. Kalau saya sebut namanya, se-Indonesia banyak yang tahu dia. Berarti akan jadi krisis ini, iya. Sekarang udah tahu krisisnya. Sekarang bagaimana solusinya? Kita kalau tahu penyakitnya, enggak ada obatnya. Sama aja mati pelan-pelan. Betul enggak? Betul? 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 Nah sekarang Pak Daud kan hamba Tuhan. Sekarang saya beritahu cara untuk mengatasi krisis. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden itu apa? Mengelola kebun.
Siapa yang setuju angkat tangan? Diusir dari Taman Eden, beternak. Bisnis yang tidak terpengaruh oleh krisis apapun di dunia, hanya ada dua. Beternak dan berkebun. Nah, untuk apa kita merdeka? Supaya kita punya tanah, betul? Sekalipun merdeka, kamu tidak punya rumah tanah, tetap gelandangan, setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Kita merdeka supaya punya tanah, betul? Langsung dia ngomong gini, jadi kelolalah tanah. Pak Daud perlu tahu, 2023 akan dari pemulihan Indonesia, itu tepat sekali. Kenapa tepat sekali? Saya tanya sama dia. Untuk infrastruktur jalan tol, itu 5 tahun, itu belum balik modal. Itu keluar uang terus pemerintah. Nah, nanti bisa dirasakan manfaatnya setelah 7-10 tahun. Nah 10 tahunnya berapa? 2023. Berarti akan terjadi pemulihan Indonesia 2023. Itu betul. Kenapa? Infrastruktur apa semua dirasakan. Jadi bagaimana menurut Bapak? Ingat 2018, 19, 2020. Waktunya beli tanah. Kenapa beli tanah? Karena waktu krisis orang perlu duit. Dan kita jadi penolongnya. Beli tanah. Beli apa? Nah, tetapi ingat. Jangan yang di atas 10 juta. Semua di bawah 1 juta. Yang ngajari saya bisnis dia. Coba Pak Daud secara logika. Beli tanah 10 juta. Tahun depan naik 20 juta. Susah enggak? Susah. Berat itu. Tapi kalau Pak Daud beli tanah per meter 100.000. Tahun depan naik 200.000. Itu mudah. Betul? Yang setuju angkat tangan. Nah, beli tanah semua di bawah 1 juta. Dan pinggir kota. Akses jalan, 2 mobil lewat. Dua mobil apa? 2 mobil apa? 2 mobil lewat. Semua di bawah 1 juta. Jangan beli hektaran. Kenapa? Jualnya susah. Semua di bawah 2000 meter. Supaya liquid. Oke. Yang ngajari saya bisnis dia. Setelah itu gimana lagi? Ini ilmunya saya bagikan saudara. Setelah itu gimana lagi? Sambil menunggu, kelola tanah. Tapi bukan sawit. Karena sawit dikuasai kartel, mafia. Dan jangan juga tanaman jangka pendek kayak singkong. Sekali panen nanam lagi. Pusing kepala katanya. Nanam apa? Jangka panjang. Kelengkeng, alpukat, duren. Apa saudara? Duren, pete. Jangan sepelekan itu lah. Pete, jengkol, lada, kemiri yang berhubungan dengan siklus ekonomi. Jadi jangan nanam pohon 6 bulan, cabut, ngerintis lagi. Itu bukan jangka panjang. Tapi engkau harus capek dulu selama 3-5 tahun. Nah, setelah itu siklus ekonomi, setelah itu pelihara sapi. Kebunnya semua dikasih rumput-rumput. Sapi makan, ada susu sapi. Kamu dapat susu sapi gratis. Yang kedua, pupuknya juga gratis dari tai sapi. Makannya sapi dari mana? Dari rumput. Nah, itu siklus ekonomi. Itu bisnis yang bisa diwariskan jangka panjang. Jadi jangan menanam pohon yang jangka pendek.
Tanaman jangka pendek itu untuk selingan saja. Kayak lada, panili. Tapi harus ada tanaman jangka panjang. Nah, pertama tanahmu harganya tambah naik. Kedua ada tanamannya, ada hasilnya. Harganya juga tambah naik. Itulah bisnis yang tidak bisa digoyang oleh krisis ekonomi. Kecuali satu Pak Daud, kiamat. Jelas? Jelas? Jadi saudara saya kasih tahu sebelum saya berangkat ke Singkawang, ingat beli apa? Tanah. Jangan beli apartemen. Tanah. Pertama itu. Kedua, jangan utang bank. Karena bunga bank akan naik. Dan yang ketiga, jangan pegang rupiah sebanyak-banyaknya. Pegang secukupnya saja. Kenapa? Inflasi. Langsung saya ngomong sama saya, ingat kalau Pak Daud teman saya berhasil itu biasa. Kalau Pak Daud gagal itu luar biasa. Kenapa? Wong teman saya kok bisa gagal berarti betapa gobloknya. Nah, di situ saya bagikan saudara. Jadi saudara punya uang berapapun sekarang, belilah apa? Tanah. Dan tanahnya itu, ingat jangan hektaran. Penting ada jalan aspal, 2 mobil lewat, pinggir kota. Semua di bawah 1 juta. Jangan di atas 5 juta, jualnya susah. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Yang alami berarti. Nah, semua di bawah berapa? 1 juta. Setelah itu menanam tanaman jangka apa? Panjang. Alpukat, apalagi? Kelengkeng, pete. Jangan nyepelekan pete loh. Nah, kalau cabai itu jangka pendek. Itu hanya selingan. Nah, tanaman jangka panjang itu. Kalau jati, aduh, panennya 50 tahun sekali, nanam lagi. Nah, jadi harus jangka apa? Panjang. Dan ingat, itulah ketahanan pangan. Jadi saudara, saya kasih gambaran. Kalau saudara saat ini mau memulai bisnis tanah. Apalagi Kalimantan ini, tanah kan belum mahal sekali. Betul? Dan yang kedua, tanamlah tanaman jangka panjang. Kalau singkong 6 bulan, nanam lagi. Betul? Nah, kalau kelengkeng, apokat, durian, apa lagi? Setelah apokat, durian, apa lagi? Ada lagi saudara. Pete, jengkol. Tambah tahun, tambah ini. Kenapa? Itu bisa diwariskan ke anak cucu. Siapa yang setuju angkat tangan? Rumah-rumahnya tanamnya apokat semua. Jelas? Jelas? Karena itu orang konsumsi. Sirsak. Ingat, sirsak, buah-buahan. Nah, itu katanya itu yang jangka panjang. Nah, saya beritahu pada saudara, dia pesan ngomong sama saya, Pak Daud, Kak Padan sering khotbah, beritahu umat Tuhan. Karena saya punya pengetahuan, saya bagikan. Nah, makanya dia bagikan ke saya bagikan ke saudara. Ingat, yang muda-muda jangan berpikir, jangan memikir aku nanti lulus kerja ikut orang. Belajarlah berdikari. Apa saudara? Tidak usah terlalu muluk-muluk. Saudara masih SMP atau SMA. Punya rumah atau tanah, tanam aja pohon. Betul? Betul? Nah, pas lulus SMA, waktu buah. Betul? Nah, itu harus, siklus itu harus ada. Nah, saya rasa sudah waktunya, saya harus berangkat, kita bangkit berdiri saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Berkati firmanmu, dan nama Yesus ditinggikan. Yang percaya katakan, silakan duduk.